Di waktu yang tersedia 30 menit dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab jemaah yang bertanya, Ustadz yang jawab. Kepada Pak Ustadz kami silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Ustadz, kami silakan dimulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para pengurus peserta jamaah subuh, sholat subuh di Masjid Taqwa rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Diberi pahala 10 kebaikan, dijauhkan dari 10 bala dan dosa, diangkat Allah 10 derajat. Mari sama-sama sekali lagi kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, banyak sekali amalan-amalan yang ringan lebih berat pada timbangannya. Di antaranya kata Rasulullah, amalan yang ringan dan banyak timbangannya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita pagi hari tadi sudah diawali dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian kita juga membaca la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalami dakhala al-jannah. Orang siapa di akhir hayat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah jamin dia masuk surga. Pertanyaannya, tidak semudah yang kita sebut. Berapa banyak orang yang sakaratul maut dituntun mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, yang keluarnya susah sekali. Nah, inilah barangkali yang dinamakan orang yang mendapatkan karomah, mendapat hidayah. Pada akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhirat kalam iddatiha ajalina la ilaha illallah. Jadi sering-sering ya Allah jadikanlah ucapan akhir hayat kami nanti kalimat la ilaha illallah. Hidup ini sesuai kebiasaan. Kalau hidup biasa itulah akhirnya dari perjalanan kita. Contoh biasa ke masjid, mudah-mudahan dia meninggalnya di dalam masjid. Siap Bapak Ibu? Tidak balik lagi sarapan manuku. Artinya kebiasaan yang baik itulah yang disebutkan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan tinggalkan 3 doa pada sujud terakhir, yaitu ada 3 macam. Pertama, ya Allah jadikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Rabb, berikan aku rizki untuk dapat bertaubat dalam taubatan nasuha sebelum kematian. Kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, minta mantapkan hati
Dan engkau yang membolak-balikkan hati, mintakan mantapkan hati dalam agamamu. Tiga doa ini jangan ditinggalkan sebelum sujud atau dalam sujud terakhir sebelum salam. Ini ya, Bapak Ibu, ini kan amalan yang ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Itu kan amal-amalan tuh yang banyak tapi berat pula. Apa amalan yang berbiaya besar, yo naik haji, umroh. Makanya dijamin kalau kita haji itu yang hajinya pada mabrur, yaitu masuk surga. Jadi tidak ada jaminan orang yang haji mabrur selain masuk surga. Tapi kan mai haji ini mahal, umroh juga mahal. Maka di dalam sholat subuh ini, selepas kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, mengingat Allah, tadabbur Quran, tadabbur ilmu. Nanti pada saatnya matahari terbit sedikit, itu namanya sholat isyraq. Barang siapa yang sholat isyraq 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala atau kebaikan seperti orang melaksanakan haji dan umroh. Dan sempurna kata Rasulullah, haji umrohnya sempurna. Ngapo Allah Rasulullah memprediksi orang yang haji umroh itu tidak sempurna. Banyak, makanya kalau kita naik haji itu kan udam, ya, ada tebusan. Tapi kalau sholat isyraq tak ganti dam, tapi pahalanya sama. Maka 3 kali disebut tamat kata Rasulullah, sempurna. Maka jangan tinggalkan. Untuk selesai kita taklim ini ada kesempatan sholatlah 2 rakaat. Lontong nasi gemuk itu udah kebelari. Itu sudah kalau sembahyang. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum benar-benar tahu kan takut kebahagiaan. Lagi pesan ke siapa itu? Tadi ya udah tuh orang. Itu yang setuju atau juga ditakuan. Kebesaran namanya Pak, kebanyakan mikir. Iya. Yang mana Pak ya? Ini jemaah bertanya, Ustaz yang menjawab dia sama. Kalau tidak yang paling MC itu lah. Wah iya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi suatu kegembiraan yang paling gembira dalam hidup ini, ya, kebahagiaan dunia ini tentu kita sikapi dengan gembira. Maka kalau dapat rezeki itu jangan lupakan alhamdulillah. Rezeki apa Pak? Rezeki dapat kesehatan, rezeki dapat pekerjaan, rezeki dapat makanan. Nah, itu diucapkan alhamdulillah. Sampai kita doakan jazakallah khairan katsira. Kita doakan yang ngejuk itu rezekinya ditambah-tambah. Apalagi rezeki ngejuk sarapan sholat subuh. Inilah namanya subuh barokah. Ya. Jadi subuh ini banyak kebarokahan. Di antara keberkahan yang kita lihat itu pahala yang besar di sisi Allah. Wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatul nahar bi sholati subhi. Cuma berkumpul malaikat malam, malaikat siang itu hanya di sholat subuh saja. Sholat yang lain tak ganti perkumpulan seluruh malaikat. Coba malaikat ini ternyata dibagi Allah menjaga alam semesta ini 2 macam. Malaikat malam, malaikat siang. Nah kalau yang siang tugasnya apa? Ya sholat zuhur, dia ngawasi sholat asar, ya kan? Kemudian malaikat malam ngawasi di sholat maghrib dan sholat isya. Malaikat siang dan malam yaitu berkumpulnya di sholat subuh. Jadi kejiwaan dari malaikat berkumpul. Dari kejiwaan. Tapi kita yakin ya, yakin bahwa di masjid takwa ini hadiri oleh malaikat di sholat subuh. Bahkan kemuliaan sholat subuh di luar biasa. Dari kita ceramahkan, sering para ustaz, para dai menceritakan bagaimana sahabat Rasulullah, kerabat Rasulullah juga Abdullah Umiman. Dia sudah tua, lah sakit, lah rengkok, lah tak kejiwaan lagi, katarak, asam urat, sakit kaki, sakit pinggang. Maka dia ngadap Rasulullah, ya Rasulullah, mana kalau aku sholat subuh di rumah wae? Apa jawab Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa kau terdengar ada orang berjamaah sholat subuh? Terdengar ya Rasulullah. Kalau kau masih baca dengar, kau datangilah sholat subuh itu. Ya, walau habwan sekalipun dalam keadaan merangkak. Nah, Bapak Ibu bayangkan sholat subuh ini perintah Rasul. Merangkaklah. Ya, kalau masih baca merangkak. Ngesot, kalau masih baca ngesot. Alhamdulillah yang hadir hari ini belum ada yang merangkak, belum ada yang ngesot. Betul. Masih kuawu, besar pahala. Kita ini kalau dengar pahala itu semangat. Ya. Kalau ada semangat lagi, ya berarti lagi kehilangan semangat hidup.
Nah, yang hadir di sholat subuh ini masih semangat hidup. Semangat apa? Semangat ibadah. Makanya rangkaian ibadah itu ya tadi diawali rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fardu tadi. Sholat sunat subuh atau qabla subuh itu disebut sholat sunat fajar. Kebaikannya minat dunia wa ma fiha, seperti isi dunia dengan segala-gala adanya di dalamnya, seperti dunia dengan segala isinya. Maka jangan tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Syukur-syukur datang di awal, baca sholat tahiyatul masjid, ya. Ditambah lagi sholat sunat wudu, sholat fajar atau qobliyah subuh, dapat kebaikan pahalanya seperti dunia dengan segala isinya. Maka luar biasa kebaikan-kebaikan di waktu subuh. Itu kadang-kadang yang terlewat kalau yang lewat sunat, apalagi yang fardu kesiangan. Kalau mulu sembahyang, bersyukur dengan sering dengar ceramah, hati kita ini terbuka. Ini namanya hidayah. Hidayah itu dijemput. Kalau hidayah tidak dijemput, kadang-kadang lewat hidayah itu ya. Sampailah akhir masa kita menyesal. Hari ini seperti yang saya kita katakan itu berapa miliar manusia nyesal. Nyesal apa? Bukan nyesal tak kebahagiaan harta benda pangkat jabatan, nyesal waktu sudah meninggal. Mereka digunakan lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, hidupkan lagi atau tangguhkan kematian kami dengan baik. Untuk apa? Wasodako, sedekah. Wa akum minas sholihin. Tak beramal soleh, beramal ibadah. Lah meninggal, lah baca lagi. Lah sakratul maut baru nak ngomong, ya Allah tangguhkan dengan baik. Aku nyesel ya Allah, dulu udah kalau berjamaah, dulu udah sholat, dulu udah sedekah, nah nyesal, jangan digunakan lagi. Nyesallah sebelum kita penyesalan itu terlambat. Sama aja nyesalnya Fir'aun ketika dia ditenggelamkan di lautan merah itu, mengejar pasukannya, mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam tenggelam di lautan merah. Apa kata Fir'aun? Ya Musa, aku nyesal. Aku yakin dengan apa yang kau yakin. Aku nerima Tuhan Musa. Tapi lah di tenggorokan. Kata-kata di tenggorokan, maka sebelum napas sampai tenggorokan, nyesal-nyesal. Ya kalau dia ragu-ragu, napas kita masih gimana? Belum di tenggorokan, masih diterima taubannya. Tapi kalau lah di sini, lah sudah apa namanya kalau di grafik di apa jadi komputer itu ya lah sudah banyak lurus, kali-kali naik ini. Nah, tapi kalau kita rasa-rasa napas masih di dadu, jeduk-jeduk jantung ya. Tapi kalau di tenggorokan harus lagi. Hubung gitu hari ini itu beramal soleh, bertaubatlah sebelum terlambat. Kamu ganti manusia yang sempurna kalau karena lah dijanjikan anak keluarganya Adam khatarin wa khair khatain at-tawwabun. Setiap anak manusia itu anak Adam cucu Adam itu dalam keadaan dosa. Banyak dosa, tapi sebaik-baik di antara mereka yang berdosa itu at-tawwabun, bertaubat. Cara bertaubat banyak-banyak zikrullah, menyesal akan perbuatannya, tidak mengulangi lagi, ditutupi dengan amal-amal soleh, amal kebaikan, amal soleh, bergaulan dengan orang-orang soleh, bergaulan dengan soleh, Jadi apa kata Rasulullah? Ittaqillahi summa kunta wa aqbisair adalah hasanat tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Takwa baik di tempat ramai, di tempat suci, di jimau maupun tidak, di tempat sunyi, tetap bertakwa. Nah, itu yang dikatakan takwa yang sebenar-benarnya. Dan tutupilah kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan. Tutupilah dosa-dosamu dengan bertaubat kepada Allah. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini perintahnya dengan akhlak yang baik. Maka hari ini kita sudah banyak contoh orang kehilangan akhlak. Dulu Bapak Ibu, kalau kita masih sekolah dengan guru itu tidak berani berselisihan. Guru bersepeda kita bersingkitan dulu lah, jauh guru itu bersepeda baru kita berani ke jalan Nah itu dulu akhlak dulu Kemana-mana kalau ketemu guru tuh salim. Ini hari ku jenguk budak-budak ni lah tak perlu lagi yang seperti gitu-gitu dulu diajar ni
Pada bar, pada pir, pada was, pada wis, depan rayu dulu. Makanya ilmu hari ini kurang bermanfaat tadi. Karena apa? Ilmu nafi'ah salah satunya adalah ta'zim dengan orang-orang yang berilmu, dengan guru, dengan ulama. Nah, hari ini ulama dihujat-hujat belumlah selesai ceramah lagi kantoi kadang-kadang. Makanya ilmu tidak berkah. Maka supaya berkah diantaranya ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyanal hasanata muha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita pergi ke pesantren, ke madrasah itu tertulis di gerbang itu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Wah, ini artinya untuk apa IQ 200 menguasai teknologi tapi tidak berakhlak dan beradab. Makanya manusia banyak yang menjadi biadab. Kalau tidak beradab itu biadab. Maka begitu tingginya ilmu pengetahuan, begitu pintarnya seseorang tanpa dibarengi dengan akhlak, maka semakin tinggi pula kemaksiatan kejahatan yang dibuatnya. Betul Bapak Ibu, betul. Kalau dulu orang maling ya maling baik nyamperin paling. Sekarang orang bobol bank dengan komputer, klik 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 hilang galau rekening tabungan. Oh lihat nih, maka di password ibu loh jangan sampai kemalingan. Siapa yang bisa melakukan itu? Pertama orang terdekat. Kadang-kadang kita jenguk sekian miliar rekening kena bobol. Siapa yang banyak bobol? Pertama itu orang yang terdekat yang mengetahui sistem, mengetahui informasi. Orang dalam baru masuk itu. Jadi itu makanya berhati-hatilah. Karena apa? Mereka pintar, berilmu, menguasai akuntansi, menguasai komputer dan teknologi, tapi tidak berakhlak. Akibat apa? Ittaqillah. Perintah tadi tidak bertakwa. Takwanya hanya mungkin di depan atasan saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Sekalipun kita begawi kita tetap bertakwa. Maka itu ya. Takwa di mana saja berada, bawalah takwa itu kemana kamu berada, insya Allah kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi, di kemanfaatan-kemanfaatan. Makanya berkali-kali Rasulullah itu ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata muha. Bertakwalah kamu di mana baik dijenguk maupun tidak dijenguk oleh orang lain. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak, dengan adab yang baik. Nah, adab ini didapat ya, pertama didikan. Didikan ilmu pengetahuan. Di mana madrasah pendidikan yang pertama? Maka dikatakan madrasatul ula, yaitu di rumah. Jadi jangan dulu nyalakan guru di sekolah. Mari para orang tua tanamkan akhlak kepada anak-anak keturunan kita. Biasakanlah selalu nyempal anak kita tuh dengan ajaran-ajaran, dengan nasihat. Nah, cuy, kalau ketemu orang tua, jangan kamu dah nunduk ke badan. Tegur siapa? Kemana yai, kemana wak. Alah jarang hari. Ada budak-budak, ada guru. Kadang-kadang kita nak bertanya alamat. Pergilah kita. Nanya budak-budak lagi rukuk-rukuan, tapi pas kita rame-rame ni, dek nanya dek, di mana rumah Pak Yanwar, ketua RW sekarang? Tak tahu ibu, tak tahu. Beranggapan tu lah. Apa ini segala macam doktrin, ya? Takut Pak Yanwar dicuri. Oh, jadi kalau ada orang nanya kata tak tahu, pula kalau itu pula. Kadang-kadang sekarang ini orang nanya alamat, ya di pucuk mobil, buka kayak dikit kaca, tak tahu di mana rumah Pak Yamin. Ya udah, tak berakhlak nama. Ya malah kalau gitu itu turun dulu, Pak, Bu, Dek, permisi, mana rumah Pak Yamin? Insya Allah ditunjuk Bu, tidak berakhlak. Saya pernah pengalaman waktu mengajar di daerah Pematang Bangka. Di situ banyak terang jauh. Jadi ada murid kami itu sudah seminggu tidak masuk. Jadi datang ke kepala sekolahnya, Bapak Yamin, kau cari dulu di mana yang kuda. Pergilah ke daerah terang, daerah Cilapan, daerah Air Tarum, situ daerah Mesuji. Jauh, jalan jahat itu. Ya. Musim hujan puluh, motor dah banyak nak masuk. Jadi kami taruh baik motor jauh jalan. Bertemu orang lagi nyangkul, Pak, di mana rumah? Disebut nama anak murid kami, anak bapaknya siapa? Oh, Pak Guru, dia ambil dia melepaskan cangkul. Nunjuknya bukan dengan tunjuk, Pak, dengan jempol. Mari Pak Guru kami hantar. Apa Pak tunjuk tu baik? Saya hantar Pak. Oh, pakai tunjuk. Sepanjang nak nyampe ke rumah tu pegang tunjuk. Dia bukan berat jempol, hanya jempol Bapak terus. Saking akhlak itu. Di Palembang tak ketemu yang itu Pak.
Ya, kalau tak tahu, tak tahu, sana, belok kanan, belok kiri, sana, lurus ke tubur situ. Ya, itu anak. Maka tutup romo, adab istiadat ini ya perlu diperbaiki lagi. Kenapa terus sampai ketemu rumah? Ya, kalau sudah sampai kantor tuh nunduk. Dia yang terima kasih, harusnya kita yang terima kasih. Terima kasih Pak, saya mau pamit. Pak kami terima kasih, tidak nyangkul lagi. Ya Allah, nah ini akhlak. Apa kerugi Pak kita memelihara akhlak? Tidak Pak. Tanamkan dengan anak keturunan kita. Itu hari ini kehilangan akhlak itu ya. Kehilangan. Nah ini materi hari ini tidak perlu tadi dirancang-rancang. Bercerita baik Pak. Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Itulah akhlak, dan akhlak ini ya ditanamkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu maka rimal akhlak. Innama bu'istu mimma karimal akhlak. Sejarah aku diutus ke muka bumi ini selainkan untuk menyempurnakan akhlak. Belum mengajarkan ilmu. Pengetahuan yang pertama diingatkan Rasulullah adalah akhlak. Maka akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Itulah yang perlu kita pahamkan. Akhlak lebih mulia daripada orang yang intelektual, cerdas. IQ 200 sudah berakhlak, ya rusaklah akhlak, rusaklah moral. Rusaknya moral suatu negara diakibatkan rusaknya moral, akhlak, kehilangan rasa malu oleh warga negaranya. Ini ada filosofi dan Napoleon Bonaparte. Katanya rusak moral suatu bangsa adalah rusaknya daripada pemimpin, rusaknya moral warga negara. Maka rusaklah negara itu katanya. Dapat dicerna-cerna. Oh, ini memang Rasulullah itu 15 abad yang lalu yang pertama ditanamkan akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak karim. Nah, jadi deh, di dalam diri Rasulullah telah ada contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah itu sudah ada uswah, tauladan, contoh. Liman kana yarjullaha wa yawmal akhir. Kalau kamu ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, contohlah akhlak Rasulullah. Rasulullah itu pertama akhlaknya memuliakan orang tua, memuliakan perempuan, an-nisa. Yang disebut waktu meninggal itu an-nisa, perempuan. Yang kedua apa yang disebut ketika beliau mau meninggal? As-sholat, jangan tinggalkan sholat. Berummati. Jadi yang diingat itu perempuan, sholat, umat. Itu Pak kalau nak meninggal apa yang disebut-sebut? Ya sebut juga rumah gitu. Nanti rumah apalagi lagi. Nah inilah contoh akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini ya mungkin kita di masjid ini insyaallah itu tua ini lah dapat warisan dari tua kita tuh. Keberadaan kita ini adalah sebagai warisan pendidikan. Madrasatul ula daripada ibu bapak kita, tua kita. Apakah hari ini kita masih meneruskan apa yang diajarkan nenek moyang kita dulu, orang tua kita dulu kepada anak-anak cucu kita, generasi kita? Itu yang perlu kita ingatkan lagi hari ini. Jangan sampai anak-anak bangsa ini kehilangan. Karena apa? Dunia ini banyak penyimauan. Mudah sekali mencontoh menurut yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh agama, oleh budaya bangsa. Ini namanya globalisasi, global. Mudah ditonton. Dulu cuma TV yang ditonton. Hari ini lebih mudah lagi nak nyontoh tegak kelakuan dunia ini dengan melalui media sosial. Hari ini saya berceramah, dengan lagi keluar YouTube-nya. Mudah ditonton. Tidak perlu hadir ke takwa. Tinggal klik majelis taklim masjid takwa. Tinggal klik Irmi Nasir, Zuhri Mana, Yamin, Sarminado. Itulah namanya globalisasi. Kalau kepengen nak nengok Irmi Nasir, oh ini ada Pak Ustaz. Walaupun tak melok semua tadi melalui media. Nah ini media ini ada dua. Bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Macam beliau ini melok berdakwah melalui media sosial. Ustaz Somad itu followernya berapa ratus juta saudara, karena melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, apalagi sekarang ini TikTok. Yang mudah sekali itu TikTok.
Ada TikToknya lagi booming, anak-anak muda itu ya kapan buka TikTok. Ibu-ibu penyingok lagi ngobrol di pinggir warung-warung tertawa-tawa dewe. Rupanya nonton TikTok. Ya bagus TikTok itu. Apa salahnya kalau nonton irama-irama mengaji Al-Quran? Oh ini namanya Bayati, Suri, Sika, Rasnahwan. Itu Pak Irmina Sire. Anak bagusnya kita praktekkan. Oh ini imam besar Masjidil Haram, Imam Sudes, ini irama Fatihah. Jadi contoh melalui media sosial dapat kebaikan. Ini yang dicontoh itu, yang dibuka itu tertawa-tawa dewe. Rupanya nyingok kambing belagi. Nah ini apa hari ini? Kambing belagi, ngadu kepala ini, ngadu kepala. Tahu lucu-lucu. Habislah waktu kita. Makanya manusia itu rugi. Salah satu rugi karena waktu. Karena banyak kesia-siaan. Jadi maka diingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak, keluarga, istrimu melalaikan kamu daripada mengingat Allah, zikrullah. Jadi apa? Karena perbuatan ini khosirun, yang merugikan. Perbuatan yang melalaikan, ngabiskan waktu itu merugi. Maka hari ini gunakan waktu. Seperti dikatakan tadi, berapa miliar orang ingin hidup kembali karena waktunya sudah terbuang sia-sia. Begitu dia sudah meninggal, nak hidup lagi. Rabbi laula khartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan lagi. Untuk apa? Nak berbuat kebaikan, bersedekah dan beramal soleh. Hari ini insyaallah kita dicatat Allah sebagai amal soleh. Kita sudah berjamaah di Masjid Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah hitung. Man sholat subuh fi jama'atin faqanna Rasulullah laila kullah. Orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah sama dengan dia tahajud sepanjang malam. Woi, Bapak Ibu, dekati yang sanggup tahajud sepanjang malam kecuali Rasulullah dengan para sahabat. Hari ini kita cuma sholat subuh, tapi dihitung dicatat Allah seperti sholat tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima dalam keridhaannya. Ya Allah tuh ngerti. Ini kan ngantuk-ngantuk, sender-sender di dalam masjid ini ya, nyari tiang-tiang nyender itu tetap dihitung kalau dimakluminya. Allah tuh tahu kau galak ke masjid, tak bagus ya. Banyak di antaranya yang lebih sehat, lebih kuat dari kau tapi tidak ke masjid. Nah kau ini walaupun tergantung-gantung, sender-sender, aduh di dalam Masjid Taqwa dihitung sebagai amal soleh. Ya. Jadi jangan kalau kita baca pesimis. Setelah masuk masjid ini lah sudah menjadi amal soleh. Apalagi dengarkan ceramah, usulnya, selesai tergantung, tersendiri lagi. Beliau ceramah Pak Yamin tidak tahu pokoknya. Terdengar main denging-denging main kuping. Dihitung pahala denging-dengingnya tetap dapat. Mikrofon ini itu pas terbangun kan ini. Mikrofonnya lalu lurus lagi, nyenyak lagi. Jadi perlu juga Pak ya, sekali-kali pikir dua nying supaya terbangun. Bapak Ibu, itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya seperti yang dijanjikan oleh Pak Yanwar tadi. Ya, Ustaz ceramah, jemaah bertanya dengan yang penceramah. Tidak tahu juga hukum balik MC itulah. Saya ceritakan Pak MC, ya balik dulu begini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Yamin yang telah memberikan tausiah pada kita semua. Kepada Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Pak Ketua, masih ada waktu ya. Nama Ustaz, Pak Enes Hasanuddin ya, silakan Pak. Saya tanya tadi ini masalah saling suruh maju untuk mengisi saf, khususnya hari Jumat. Saling suruh maju. Akhirnya yang maju celana jingga, maju kaos, dak topi. Di saf ini. Nah, jadi mama ada kata masalah saf udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain dikumpul tanya. Apa jawab langsung? Sekali lagi ya Pak Ustadz, hanya saya Pak Ustadz tadi bicara tentang sikap dan karakter pada seseorang itu Pak. Tapi bagaimana cara kita mengubah
sikap karakter seseorang itu, karena kalau praktek seorang itu juga mendalam hati nggak bisa dirubah-rubah. Jangan ya, mungkin ada kiat-kiatnya atau ada doa-doanya supaya kalau karakternya menjadi lebih baik daripada tingkah laku yang sebenarnya. Karena ada juga anak kita ini kan, ada yang kita lakukan juga baik kalau sudah. Nah, mungkin ada doa yang bisa mustajab kita untuk mendoakan anak-anak kita yang dia tingkah laku yang kiranya kurang sopan dan sebagainya. Itu saja terus tertentu. Terima kasih. Kita jawab dulu. Pertama pertanyaan Pak Sanuddin. Makanya sebelum sholat itu biasanya pembawa acara itu isi dulu sop-sop yang di depan. Nah, ya. Dan imam itu juga selalu ingatkan. Subuh panggung, ya, lurus rapatkan sop, lurus rapatkan sop. Supaya aku kita tuh semayang itu apa? Indah tersebut sop. Sesungguhnya semayang itu terletak di pada bagusnya sop. Jadi pahala itu kan karena pertama sop. Makanya yang di belakang suruh maju, ya. Kalau kita tahu bahwa pahala yang di depan itu lebih besar daripada pahala yang di belakang. Tidak apa-apa sekali-kali diingatkan oleh pembawa acara, isilah Bapak Ibu, karena pahala di depan itu lebih besar dari pahala yang ada di barisan berikutnya. Maka kata Rasulullah, kalau sampai Jumat segeralah datang, isilah saf yang di depan. Yang datang pertama salat saf di depan pahalanya seekor onta. Yang datang kemudian seekor sapi. Yang datang kemudian lagi barisan berikut kambing. Yang ke belakang lagi ayam, yang belakang lagi telur ayam, yang terakhir itu tai ayam gitu. Udah apa? Malah pukul main-main, kan? Bahaya dapat tai ayam di depan. Nah, jadi itu. Jangan di hadisnya Pak, tai ayam tuh. Sampai di ayam baik. MC tadi kan lucu MC kita dikala ditambah-tambahin. Beliau ini di samping ini Ustaz Bujangga juga benar. Yang di belakang galak dapat tai ayam, ke depan lah. Akhirnya udah ganti yang kalah, mendapat Sanuddin tadi, majulah budak metal, merasa pahala besar tadi. Jalan ojek, bertulisan pula baju kaos coblos nomor 1, itu di belakang maju. Nomor gitu, wah budaknya pakai coblos. Kalau udah ganti yang nggak maju, majulah budak metal akhirnya. Apa kebodosan dia tadi? Kebodosan nggak tutup aurat. Dia merasa hak dia juga, cuma ala kebagusnya. Kalau semayang Jumat, semayang itu contohlah Rasulullah. Pakai adab juga Allah, ya. Aurat bagus ke Rasulullah selalu pakai yang rapi, bagus. Mana kita pakai celana jin tebuk, celana jin yang ada rantai-rantai pada gorgolnya pun. Jadi semayang kita juga ibu dah tadi. Ya udah, aku mandi yang tidak aja jadi pun kedosa kita bro. Benar Pak Sanuddin. Jangan maju itu tuh. Itu. Kapan dia maju, jangan lagi tidur ke budaknya baru tobat kayak lagi di sana bejengok kan gitu biar kelah. Ya mau pejam ke mata oleh karena belum terjadi Bapak Ibu, pertama kalau semayang janganlah baju yang bermerek-merek. Ini bekas marah wong Arab tuh. Ya kok gitu baju warna-warni marah. Tapi di sana tuh coba warnanya putih, hitam polos. Mengkowang Indonesia ini pakai baju batik puluh. Batik para warna-warni. Tangguh dia barangkali. Harap-harap nih, suruh di belakang, pernah pengalaman. Jemaah itu disuruh berlari karena pakai baju batik mengkilat-kilat itu. Yang di belakang mau mekam. Itu baju bagus itu. Baju batik, apalagi baju bertulis-tulisan. Apalagi baju merek-merek, warna-warni. Ya, jadi tolong juga yang semayang itu, ya seperti kita zaman subuh pagi ini, ya sudah ngerti. Yang muda-muda, yang baru hijrah, baru nak taubat, kena dia baju. Jalan pakai rantai-rantai pun masih parkir ke Vespa yang metal itu, yang papan triplek dimuat yang parkir. Dan sudah dimarahi, syukur dia ke masjid. Tapi kita unjukkan pencerahan. Caranya tadi ya, wa khuluqin hasanin. Jadi jangan kita marahi, kita bentak-bentak, laju dia taubat. Baru nak taubat akan disegak oleh pengurus masjidnya. Berarti jago sembahyang. Rugi gitu yang rugi. Jemaah gitu baru nak masuk bagus. Tapi itulah saling-saling ngerti. Tolong juga. Ini dulu-dulu lah. Apalagi kita yang jemaah masjid ini, itulah yang dulu ngisi saf paling depan. Kepengen dapat pahala Quran. Jangan dapat pahala sama ayam, telur puyuh kecil-kecil, terus cicak terakhir rapat yang datang ke masjid. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, telah mulai ikut banyak, maka malaikat rahmat menutup catatan pahala.
Jadi jangan yang kita cuma ambil sembahyang baik khutbah Jumat. Khutbah itu menempati 2 rakaat. Kita datanglah sudah khutbah, melo sembahyangnya baik, sudah selesai. Nah, yang kedua tadi pertanyaan dari MC, Bayan. Ada kiat-kiat doakan. Makanya jangan putus doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama ya Rabb. Tuhan kami, jadikanlah pasanganku, anak-anak keturunanku cahaya mata, qurrata ayun. Jadikan mereka itu pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi terus doa, jangan putus asa. Ayo Pak Ustaz, percayalah kecil hati ya, nak jadi pemimpin sholat. Tidak usah hari ini kita berputus asa, yakin doa kita diterima Allah entah setahun 2 tahun kemudian, entah berikutnya. Jangan putus waktu sholat ya Allah, jumlah hidayah mudah-mudahan di rumah ya Allah, baguskan akhlaknya ya Allah, baguskanlah pergaulannya ya Allah. Hari ini mudah-mudahan bergaul dan keruan, akunya udah mudah-mudah dan jelas, yuk hidayah ya Allah. Terus doa. Lagi tidur, kalau kita lagi lewat-lewat para dia pegang ubun-ubunnya, Rabbi habli minas sholihin. Baca ayat, pegang ubun-ubunnya, Rabbi habli minas sholihin. Khusus minta dengan Allah, ya Allah jadikan anak-anakku ini, keturunanku ini, cucuku ini orang-orang yang soleh. Luar biasa Rasul mengajar itu doa itu. Jadi kita jangan putus asa, doakan terus, minta kepada Allah. Kita juga belum juga jadi orang baik, mungkin lebih nakal juga, kesel tua gitu juga, masih muda dulu lah tua ni lah kita rajin uji baca ceramah dulu lebih lagi gitu. Tapi itulah hidayah orang tua kita hasil hari ini ya. Siapa tahu doa orang-orang tua kita, doa yai kita dulu, doakan terus ya, supaya anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Tentu yang kedua dengan contoh, dan kita juga contoh. Ngongkon budak ke masjid gitu, tak pernah ke masjid. Nyuruh budak puasa gitu, dewe udah makan siang, bukan puasa, kan tak kenal. Jadi contohkanlah dulu, contoh kita keteladan kita bilang sih, contohkan dari kita dulu, baru anak-anak keturunan gitu, baru keluarga gitu, baru tetangga gitu. Kita tak mempan kalau kita nyuruh gitu, ya enggak deh. Nah jadi itu, makanya mudah-mudahan kita diberi Allah ini matahari keluar seperti janji tadi, kita sholat isyraq 2 rakaat, yang sholat isyraq mendapatkan pahala seperti haji dengan umroh dan sempurna. Tolong ditahan dulu kita sholat, yang habis wudhu batal wudhu dulu, jangan tinggal cuma 2 rakaat. Pertanyaan Pak, aku di ayat ya silakan. Aku tasur setelah Fatihah itu kuliah, rakaat kedua wudhu, itulah yang diajarkan Rasulullah, kuliah dengan wudhu. Jadi yang punya ayat lain ya silakan Pak, aku nih hafal surat Tabarok najulah, tapi kamu selesai ya lontong habis cukup. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mohon maaf hadir diri. Kita nih nggak perlu serius-serius tapi berisi juga kan, jangan perlu berserius. Aduh penceramah tuh serius nih, balik dari masjid bertangisan kalau ketakutan kalau ya jangan mati itu di bawah. Nah jadi mudah-mudahan kita hidup ini dinikmati di dunia ini, tapi ladang kita beramal ibadah untuk hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bihwa dari kalim ridho ilah semua di Rasulillah. Al-Fatihah. Ya karena Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا لتوبة نصوحا يا الله. اللهم أكرمنا لعبادك الصالحين. اللهم أكرمنا لعلما نافعا. اللهم أكرمنا لرزقا واسعا وحلالا طيبا مباركة في عبادة الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يغفر لنا ذنوبنا أجمعين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.